Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pelatihan Basic Trauma and Cardiac Life Support dari Ambulans Gawat Darurat 118. Bersama saya saat ini dengan Riko. Kemudian kita akan membahas materi pada pagi hari ini dan materi shock. Materi ini penting sebagai pembelajaran Bapak Ibu sekalian, teman-teman peserta sekalian, untuk persiapan praktek dan evaluasi pada akhir kursus ini. Berikut ini kita akan masuk ke materi tentang shock, Bapak Ibu sekalian. Tujuan dari materi ini secara khusus yaitu memahami tentang definisi shock. Jadi saya akan membawa kita sama-sama berdiskusi kepada Bapak Ibu sekalian, teman-teman peserta untuk memahami definisi shock, kemudian fisiologi dari shock itu sendiri, kemudian tanda-tanda dari shock itu seperti apa, klasifikasi dan derajat-derajat shock itu bagaimana, dan serta jenis shock yang paling banyak pada pasien trauma. Setelah Bapak Ibu mengetahui tanda dan gejala dari shock, tentu bagaimana cara melakukan stabilisasi dan resusitasi yang baik pada pasien shock. Baik, ini skenario-nya teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Seorang laki-laki 18 tahun datang ke IGD dengan keluhan sakit di bagian torso. Jadi artinya torso itu adalah batang tubuh, di mana batang tubuh itu maksudnya dari dada, perut, abdomen, sampai di bagian pelvis. Itu yang membentuk batang tubuh kita. Kemudian keluhannya adalah sesak bernapas. Ketika korban dipukuli di bagian tubuh, terlihat banyak memar di ekstremitas atas. Korban terlihat pucat, bingung, kemudian respiration rate-nya 26 kali per menit dengan nadinya sekitar 126 kali per menit. Kemudian skenario ini bagaimana tata laksana dari pasien tersebut dan bagaimana caranya teman-teman Bapak Ibu sekalian menilai dan mengatasi masalah pada pasien dengan skenario ini. Baik, kita masuk ke materi inti dari sebuah shock. Nanti kita akan bahas skenario-nya setelah saya akan berikan clue-clue untuk membahas dari skenario tersebut. Disebutkan dengan shock, menurut literatur dari ATLS atau Advanced Trauma Life Support yang kita adopsi dalam bentuk Basic Trauma and Cardiac Life Support, shock adalah tidak tercapainya atau inadequate perfusi dan oksigenisasi sel, di mana perfusi tersebut tujuannya adalah untuk membentuk sebuah energi dalam tingkat sel. Bagaimana sel tersebut bisa mempunyai energi? Dia harus ada bahan bakarnya. Bahan bakar tersebut adalah oksigen, juga glukosa dalam hal ini. Nah, oksigen tersebut harus diikat di hemoglobin. Kemudian glukosa harus juga diikat dengan insulin. Di mana hemoglobin dan insulin tersebut adalah sebuah kunci, ya, bagaimana oksigen tersebut sampai ke tingkat sel. Nah, oleh sebab itu dibutuhkanlah oksigenisasi yang baik kalau hemoglobinnya baik, glukosa yang cukup di dalam sel kalau kadar insulinnya juga cukup. Definisi lain menyebutkan kegangguan metabolisme di dalam tubuh kita, yaitu perubahan metabolisme aerob menjadi anaerob, juga disebut dengan definisi shock. Secara normal, secara fisiologi, metabolisme orang secara umum dalam keadaan normal disebut dengan metabolisme aerob karena dia butuh oksigen untuk membentuk suatu energi. Nah, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kita bisa lihat video bagaimana apa yang dibutuhkan, kenapa oksigen tersebut dibutuhkan dalam pembentukan energi, organ apa yang paling banyak membutuhkan energi tersebut. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dari video singkat ini, otak adalah yang paling banyak membutuhkan energi, membentuk suatu energi. Artinya otak adalah organ penting yang harus mendapatkan pasokan oksigen dan glukosa. Dalam keadaan tertentu, ketika oksigen dan glukosa turun di dalam tubuh, sehingga terjadilah gangguan perfusi dalam otak itu sendiri. Ketika gangguan perfusi tersebut terjadi pada otak,
mulailah terjadi penurunan kesadaran. Kita akan bahas bagaimana supaya fungsi otak ini baik, ini tergantung dari sistem di dalam tubuh kita. Nah, ini teman-teman Bapak Ibu sekalian, sistem yang mendukung pasokan oksigen cukup di dalam otak. Sistem pertama adalah pompa, dalam hal ini adalah jantung. Kemudian sistem yang selanjutnya adalah pembuluh darah dan sirkulasinya. Kemudian sistem ketiga adalah isi dari pembuluh darah tersebut atau intravaskular. Dalam hal ini adalah cairan darah itu sendiri. Nah, kalau teman-teman pahami bagaimana sebuah sistem ini secara keseluruhan dapat memenuhi kadar oksigen di dalam otak, tergantung dari ketiga sistem ini. Apakah jantung berfungsi dengan baik, atau pembuluh darah terjadi otoregulasi yang cukup, kemudian bagaimana isi intravaskular juga cukup. Dalam hal ini, hemoglobin, insulin itu cukup untuk mengantarkan oksigenisasi dan insulin dan glukosa di dalam otak tersebut. Kalau teman-teman Bapak Ibu memahami proses peredaran darah pada tubuh kita, di mana dimulai dari jantung sebelah kiri, ya, ketika darah itu dipompa dari sistem di dalam jantung kita, kemudian aorta sebagai pembuluh darah besar, ini mengalirkan darah sampai ke seluruh tubuh, baik itu ke atas melalui arteri karotis, kemudian juga ke bawah melalui arteri abdominalis. Dan kemudian sampai di bagian-bagian sel tersebut di dalam tubuh kita, dia akan terjadi perfusi, terjadi pertukaran di sana. Ketika terjadi pertukaran, di sana terjadi proses pembakaran di dalam tubuh. Nah, proses pembakaran tersebut menghasilkan karbon dioksida dan HCO3. Kemudian dia akan dialirkan melalui pembuluh darah vena. Di dalam pembuluh darah vena ini, karbon dioksida akan diantar ke dalam paru-paru untuk terjadi proses difusi, untuk merubah oksigen tersebut dengan karbon dioksida melalui proses inspirasi dan ekspirasi. Kemudian hasil pembakaran selanjutnya adalah HCO3. HCO3 tersebut melalui ginjal, proses di ginjal dia harus dikeluarkan, melalui keringat harus dikeluarkan. Dan inilah proses pembakaran yang disebut dengan pembakaran metabolisme air. Nah, dalam keadaan tertentu teman-teman, Bapak Ibu sekalian, perlu dipahami ketika terjadi trauma, gangguan itu bisa terjadi dalam tiga sistem tersebut. Baik itu pompanya, kemudian autoregulasi pembuluh darah, kemudian terjadi juga keluarnya atau ekstravasasi dari intravaskular, dalam hal ini perdarahan. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Artinya, kekurangan hemoglobin, kekurangan insulin untuk mengantarkan oksigen dan glukosa sampai ke tingkat sel, metabolisme tersebut berubah dari yang namanya metabolisme aerob menjadi metabolisme anaerob. Dalam sebuah siklus Krebs dijelaskan di sana bagaimana sebuah asam pirufat yang merubah glukosa dan insulin di mitokondria, ketika tidak cukupnya oksigen dan glukosa tadi di dalam sel, ini terjadi proses pembakaran juga. Sisa pembakaran tersebut bukan karbon dioksida dan juga bukan HCO3. Yang banyak dikeluarkan adalah asam laktat, sisa pembakaran. Dan ini merupakan patologis. Jika banyak ditemukan asam laktat di dalam pembuluh darah, di dalam intravaskular kita akan mengalami vasokonstriksi. Ya. Dia akan direspon oleh ginjal kita sebagai penghasil hormon di korteks adrenal yang merubah renin menjadi angiotensin 1, angiotensin 2, ya. Angiotensin 2 dan angiotensin 1. Kemudian terjadilah vasokonstriksi pembuluh darah. Bagian-bagian perifer kita akan melakukan vasokonstriksi, ya. Kemudian apa yang terjadi? Tentu di darah kita akan koagulopati. Darah itu lebih mengental, ya. Dimana kalau kadar asam penuh, terjadilah asidosis. Dan teman-teman Bapak Ibu bisa lihat dari kondisi pasien tersebut, ya, terjadi hipo atau hipertermi, kemudian terjadi asidosis metabolik, ya, kemudian pasien tersebut mengalami hiperkoagulopati. Tanda ketiga ini dikenal dengan trias of death.
Tanda-tanda ini, kalau tanda-tanda kematian ini timbul, prognosisnya adalah dunia malam atau ke arah perburukan. Nah, bagaimana tugas kita sebagai tenaga kesehatan? Metabolisme aerob tersebut tidak menjadi metabolisme anaerob. Kita ngambil sebagai tugas kesehatan, ya, merubah yang namanya aerob sebelum terjadi anaerob. Jadi posisi kita ada di mana? Supaya tidak tertimbul yang namanya trias model. Dasarnya dari mana, teman-teman? Dasarnya dari sini. Bagaimana supaya menghitung cardiac output atau curah jantung tersebut yang dipompakan oleh jantung sebelah kiri melalui arteri itu cukup, ya. Caranya kita dapat hitung, dapat diukur dengan stroke volume dikali heart rate. Dari situ teman-teman Bapak Ibu bisa tentukan kalau hemoglobin tersebut, glukosa tersebut cukup di dalam intravaskular, cukup sampai ke tingkat sel. Nah, mekanisme yang terjadi dalam tubuh kita, otak adalah organ paling penting di dalam tubuh kita. Dan oleh sebab itu, setiap organ-organ pendukung otak itu akan fungsinya akan diturunkan. Ya, akan diturunkan fungsinya, tujuannya supaya otaklah yang mendapatkan oksigenisasi yang cukup. Karena ini adalah organ yang paling penting di dalam tubuh kita. Dan kalau sudah terjadi penurunan kesadaran, artinya Bapak Ibu sekalian, otak sudah tidak cukup lagi oksigen, tidak cukup lagi insulin. Berarti organ-organ pendukung otak tersebut juga mengalami penurunan dari fungsi. Nah, ini dapat diukur dari cardiac output. Kemudian setiap pasien-pasien trauma kita anggap adalah shock hemorrhagik. Bisa nggak shock yang lain? Bisa, ya. Tapi tentu didahulukan adalah shock hemorrhagik. Selanjutnya, teman-teman Bapak Ibu bisa berpikir adalah shock ischemic atau mungkin shock kardiogenik. Dari ketiga shock inilah nanti akan kita bahas apa dan tanda dan gejala dari setiap shock pada pasien. Disebut dengan shock hemorrhagik itu hilangnya darah dan cairan di dalam intravaskular. Penyebabnya apa? Penyebabnya karena robeknya pembuluh darah, rupturnya pembuluh darah. Sehingga cairan tersebut, darah tersebut akan ekstravasasi atau keluar di dalam intravaskular. Apa yang terjadi setelah itu? Isi vaskular lebih sedikit. Nah, kompensasi dialami oleh tubuh kita. Ketika cairan itu keluar di dalam intravaskular, cairan-cairan dari ekstraselular, nah ditarik masuk ke dalam intravaskular. Tapi yang terjadi teman-teman, ini tergantung dari elektrolit yang terdapat pada pasien. Oleh sebab itu, salah satunya, kalau kadar elektrolit cukup di dalam pembuluh darah, pompa-pompa tersebut dapat menyebabkan tekanan onkotiknya berubah dari ekstravaskular masuk ke intravaskular untuk mengisi cairan tersebut. Kalau dia tidak cukup, ternyata yang terjadi adalah mulailah terjadi tanda-tanda shock pada pasien. Dan ada lagi mekanisme yang diatur oleh tubuh kita ketika terjadi robekan pembuluh darah, faktor-faktor pembekuan akan berusaha untuk menutupi ekstravasasi tersebut. Perdarahan tersebut akan ditutup melalui baik dari sistem fibrinogren, trombin, vitamin K segala macam itu akan menutup pembuluh darah yang robek. Tapi ini tergantung dari seberapa luas pembuluh darah yang robek. Kalau perobekan itu terjadi cukup luas, tentu faktor pembekuan tidak cukup kuat untuk menutupi perdarahan tersebut. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian bisa lihat bagaimana kelas 1 bisa berubah menjadi kelas 2, kelas 2 bisa berubah dari kelas 3, kelas 3 berubah menjadi kelas 4. Itu sebabnya shock hipovolemik atau shock hemorragik dibagi menjadi beberapa kelas. Kelas 1 masih terjadi kemampuan oleh tubuh kita untuk mengisi intravaskular kembali dari ekstravaskular. Sehingga kalau perdarahannya kurang dari 750 cc, darah tersebut masih cukup didapat di dalam pembuluh darah karena ditarik dari intravaskular, dari ekstravaskular. Nah, kalau teman-teman lihat di sini tanda dan gejala shock belum ada. Jantung masih baik, pernapasan masih baik, tekanan darah masih normal, pasien juga masih sadar. Nah, pertimbangannya adalah pemberian kristaloid. Karena tidak ditemukan tanda-tanda dan shock, tentu pemberian kristaloid dalam hal ini NaCl yang hangat, supaya tidak terjadi hipotermi, tidak diberikan secara guyur, loading, loss, bocor, dan sebagainya.
Ya. Nah, ini bisa terjadi, perubahan ini bisa berubah menjadi kelas 2. Kapan? Ketika ternyata di dalam ekstravaskular tidak cukup mengisi intravaskular. Ini terjadi pada apa? Terjadi pada perdarahan kelas 2, 750 sampai 1,5 liter darah yang hilang. Di mana jantung akan memompa mulai lebih cepat, 100 sampai 110 kali per detik. Demikian pernafasan. Karena kurang yang banyaknya cukup banyak darah itu keluar dari intravaskular sehingga pernafasan lebih cepat 20 sampai 30 kali per menit. Teman-teman, Bapak Ibu bisa tentukan di sini tekanan darah mulai turun. Pasien terjadi disorientasi mulai terjadi mildly anxious. Kemudian pemberiannya kristaloid. Nah, kristaloid yang diberikan baik NaCl hangat atau RF hangat itu diguyur, dikocor, di loss, di loading. Karena apa? Karena tanda-tanda shock sudah ditemukan. Sebelum Bapak Ibu tentukan dia di loading, dikocor, di loss, ambil dulu sampel darah, periksa. Ya, ada nggak organ-organ pendukung dari otak tersebut mengalami penurunan? Baik itu elektrolitnya, baik itu ginjalnya, baik itu heparnya, baik itu jantungnya. Karena ini adalah organ-organ pendukung otak sebagai organ vital di tubuh manusia. Kemudian kelas 3. Kelas 3 ini perdarahan udah lebih hebat lagi. Tentu faktor-faktor pembekuan juga tidak mampu lagi menutupi perdarahan tersebut. Ini ditemukan ketika pasien kehilangan darah 1,5 liter sampai dengan 2 liter. Tentu denyut jantung akan lebih cepat lagi. Terjadi vasokonstriksi pembuluh darah di daerah perifer. Tujuannya supaya otak cukup oksigen. Pernafasan akan lebih cepat. Tensinya semakin turun. Pasiennya menjadi bingung. Ya. Nah, di sini pertimbangannya adalah dengan pemberian kristaloid. Pemberian kristaloid di awal diberikan hanya 1 liter dengan 2 jalur. Kemudian dikocor, diguyur, di loss sebanyak 1 liter. Selanjutnya, saya ambil sampel darah. Salah satu yang diperiksa adalah selain darah rutin, yaitu golongan darah. Tujuannya adalah jika pasien tersebut kehilangan darah, darah tersebut tidak mampu terkompensasi oleh tubuh, ya harus diganti dengan darah dari luar, dengan koloid dari luar. Ya. Kemudian kelas 4, perdarahannya lebih dari 2 liter. Tentunya perdarahan-perdarahan di sini adalah perdarahan di internal bleeding, perdarahan yang dari dalam yang tidak terlihat oleh kasat mata, yang tidak mampu ditutup dengan balut tekan atau balut cepat. Ini lebih jelas lagi. Jantungnya memompa lebih dari 140 kali per menit. Pernafasannya lebih dari 35 kali per menit. Pasiennya tidak sadarkan diri sama sekali. Pertimbangannya adalah kristaloid diberikan sebanyak 1 liter, diguyur, dikocor, di loss, pemberian hangat supaya tidak terjadi hipotermi. Kemudian darah boleh diberikan atau sambil masuk ke meja operasi. Ya, karena ada perdarahan yang tidak terkontrol atau ongoing bleeding berdarah. Kemudian non-hemoragik. Nah, ini dibagi beberapa shock. Ada yang disebut dengan shock kardiogenik. Kemudian shock distributif. Contohnya adalah tamponade jantung dan tension pneumothorax. Selanjutnya distributif shock. Contohnya neurogenic shock, septic shock, anaphylactic shock. Tambahannya lagi adalah euphoria shock. Euphoria shock di mana adrenalin terpacu oleh jantung, kemudian jantung tersebut menyebabkan memompa lebih cepat dan timbullah terjadinya shock. Jadi ingat teman-teman, Bapak Ibu sekalian, penyebab shock tersebut dibagi menjadi beberapa sistem. Bisa dari sistem dari pompanya yang terjadi gangguan, bisa terjadi gangguan pada pembuluh darahnya yang tidak terjadi autoregulasi, yang tidak bisa menyebabkan vasokonstriksi atau vasodilatasi. Kemudian bisa disebabkan dari ekstravasasi pembuluh darah atau robeknya pembuluh darah. Kemudian inilah pembagiannya shock, teman-teman. Jelas kalau terjadinya shock hemoragik atau shock hipovolemik, ya, dan ini tergantung perdarahannya. Kalau Bapak Ibu temukan perdarahannya, kemudian dapat terlihat oleh kasat mata atau external bleeding, yang teman-teman kerjakan atau Bapak Ibu kerjakan adalah balut tekan atau balut ceprok. Ini tergantung dari perdarahannya. Kalau Bapak Ibu temukan perdarahan tersebut jenisnya ngocor darahnya. Darahnya ngocor berarti perdarahan dari jelas dari arteri. Tapi kalau dia perdarahannya ngalir berarti dari pembuluh darah vena. Kalau dia rembes berarti pembuluh darah kapiler di daerah superficialis di daerah kulit. Sehingga Bapak Ibu bisa tentukan apakah kira-kira pasien tersebut dengan balut tekan dapat tercapai nggak menghentikan perdarahannya. Tentu kalau kita berpikir kalau perdarahannya di arteri, balut tekan tidak cukup.
tambahkan tindakan-tindakan lain. Nanti akan kita bahas di materi shock ini. Kemudian shock non hemoragik, contohnya shock kardiogenik, shock distributif, shock obstruktif. Distributif dibagi lagi, yaitu shock neurogenik, kemudian shock septik dan shock anafilaktik. Nah, ini salah satunya shock pada trauma, yaitu shock neurogenik. Terjadi hipotensi neurogenik. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Seperti kita ketahui, spinal atau tulang belakang kita ini mempersarafi bagian-bagian organ viscera bagian dalam. Tulang belakang ini membentuk persarafan periferi. Ya, dia akan mempersarafi bagian-bagian dalam tubuh kita. Baik itu ginjal, usus, kemudian jantung, dan sebagainya. Paru-paru, dan sebagainya. Kemudian persarafan-persarafan ini akibat gangguan, akibat trauma, sistem saraf simpatiknya akan hilang. Di mana simpatik tersebut menyebabkan vasokonstriksi. Parasimpatis menyebabkan vasodilatasi. Karena gangguan pada saraf simpatis, tidak terjadi autoregulasi, Bapak Ibu sekalian. Jadi pembuluh darah tersebut tetap vasodilatasi, melebar. Karena apa? Karena simpatis tadi yang menyebabkan vasokonstriksi tidak ada. Ya. Dan kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah volume darahnya tetap normal di dalam pembuluh darah. Hanya pembuluh darahnya yang melebar atau vasodilatasi. Sehingga apa yang dilihat kalau di pemeriksaan tensi, sistoliknya atau diastoliknya akan menurun. Kemudian pulse pressure-nya di normal atau melebar. Kulitnya hangat, kering di bawah level yang cedera. Dan ini adalah tanda-tanda dari pasien mengalami shock neurogenik. Kemudian shock kardiogenik, ini bisa terjadi karena kegagalan jantung, di mana bisa didapat dari internal maupun dari eksternal. Kalau di internal berarti kerusakannya pada jantung itu sendiri. Bisa terjadi kerusakan pada otot jantung, bisa terjadi kerusakan karena gangguan katup, sehingga bunyi jantung 1 dan 2 itu ada bunyi tambahan. Ya. Kemudian kalau eksternal, ini didapat dari luar. Karena sesuatu dari luar yang menyebabkan gangguan pada jantungnya. Contohnya apa? Tamponan jantung. Ya. Terisinya darah atau cairan dalam rongga perikardium, sehingga terjadilah gangguan pada pompa. Kemudian tension pneumotoraks juga demikian. Akibat gangguan pada breathing yang mengancam, darah udara tadi menumpuk dalam kafum pleura, dia akan menekan ke bagian yang sehat. Di bagian sehat tersebut terdapat jantung, di mana jantung tersebut terdesak oleh udara yang menumpuk di dalam kafum pleura, sehingga terjadilah gangguan shock kardiogenik. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, bagaimana tanda-tanda vital yang berhubungan dengan shock. Kita bisa lihat bagaimana shock hipovolemik, neurogenik, dan kardiogenik. Hipovolemik dan kardiogenik hampir sama. Mungkin kalau dilihat dari inspeksi auskultasi, perkusi, dan palpasi, kita bisa membedakan antara hipovolemik dan kardiogenik. Contohnya misalnya, dari suara jantung yang tidak terdengar, atau suara jantung yang terdengar menjauh, kita bisa berpikir kalau ini adalah shock kardiogenik. Kemudian kalau ada suara jantung tambahan, kita bisa lihat ini adalah shock kardiogenik. Atau dengan pemeriksaan tambahan lainnya, mungkin dengan pemeriksaan EKG, echo, ini bisa tahu kalau ini adalah shock kardiogenik. Tapi secara keseluruhan, dari yang diperiksa itu baik suhu kulit, warna kulit, tekanan darah, tekanan tingkat kesadaran, dan CRT-nya atau capillary refill time-nya, hipovolemik dan kardiogenik ini hampir sama. Yang membedakan adalah neurogenik. Kulitnya hangat, warna kulitnya pink, ya ini bagi orang atau bagi pasien yang berwarna kulitnya putih. Tapi kalau warna kulit pasiennya adalah warna coklat atau mungkin gelap, ya nggak akan mungkin kelihatan warna pinknya. Kemudian tekanan darahnya cenderung turun, tingkat kesadarannya melusit, dan CRT-nya 0. Dan oleh sebab itu teman-teman, Bapak Ibu sekalian, semua pasien trauma selalu dianggap sebagai shock hemorrhagik. Itu sebabnya tata laksananya pada pasien shock adalah dengan pasang infus 2 jalur 1 liter kanan dan kiri, diguyur, dikocor, dilos. Karena apa? Karena semua harus dianggap sebagai shock hemorrhagik. Ketika shock hemorrhagik ini ditangani, kemudian shocknya masih berlanjut, Bapak Ibu harus tentukan kemungkinan shock yang lain yang menyertai pasien tersebut. Apakah shock akibat trauma pada tulang belakang, apakah shock akibat gangguan pada pompa, pada jantung.
Jadi semua pasien dengan keadaan trauma selalu dianggap dengan shock hemorrhagik. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, pada advanced traumatic support ditentukan shock tersebut pada saat exposure. Jadi setelah dibuka seluruh pakaiannya, kemudian di lock roll pasiennya sambil meraba tulang belakangnya, nggak ada deformitas di sana. Kita tentukan di sini, shocknya adalah shock dari mana? Apakah shock hemorragik atau shock neurogenik atau mungkin shock kardiogenik. Nah, kemudian sumber perdarahan, Bapak Ibu sekalian. Sumber perdarahan dibagi menjadi ada perdarahan yang external bleeding, artinya yang kelihatan oleh kasat mata. Kemudian ada yang di internal bleeding, perdarahan tersebut yang tidak terlihat oleh kasat mata, yang tersembunyi, yang hiding. Di mana saja yang hiding ini? Ada di toraks, di abdomen, di pelvis, tulang panjang, dan retroperitoneum. Dan oleh sebab itu, konsep dari advanced trauma life support atau basic trauma and cardiac life support, exposure harus di lock roll pada primary survey. Ya, sebaiknya lock roll dikerjakan pada primary survey untuk melihat ada nggak perdarahan internal yang tidak terlihat oleh kasat mata. Dan kebanyakan perdarahan internal ini mengancam. Ya, contohnya misalnya perdarahan pada ginjal, renal, yang tidak terlihat pada bagian anterior pada tubuh manusia. Sementara posisi pasien dengan posisi supine, sehingga harus terlihat dengan cara di lock roll, baru kelihatan ada jejak di sana. Tanda dan gejalanya, Bapak Ibu sekalian, terjadi penurunan kesadaran, ya, karena sudah terjadinya gangguan pada fungsi-fungsi organ, kemudian gangguan terjadi pada perfusi pada otak, terjadi penurunan kesadaran. Ini bisa ditentukan pada pasien dengan shock grade 2. Kemudian takikardi, nadinya cepat, respiration cepat, dangkal, kulit pucat, lembab, capillary time melambat, tekanan darah dan pulse pressure-nya cenderung melambat, ya, karena ini adalah yang kita anggap sebagai shock hemorrhagik. Apa tindakan kita pada pasien-pasien dengan keadaan shock? Pada airway, breathing, sirkulasi, disability, dan exposure. Jika stabil, lakukan secondary surgery. Kita akan bahas apa aja yang kita kerjakan dari masing-masing tata laksana pada airway, breathing, circulation, disability, dan exposure. Pada primary survey, airway selalu kontrol servikal. Perlu Bapak Ibu pahami, ya, kapan ini dikerjakan. Pemasangan nekolar pada pasien itu sebaiknya dikerjakan di ruang trias, bukan dikerjakan di dalam IGD. Ya, karena kebanyakan pasien datang ke rumah sakit, kalau dia tidak menggunakan ambulans atau menggunakan prahospital datang ke rumah sakit, seringkali pasien tersebut datang ke rumah sakit dengan menggunakan mobil umum, angkot misalnya, atau mobil bak, mobil pick-up, atau makan kendaraan pribadi, bahkan naik sepeda motor juga pernah saya temukan, Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu, sebelum pasien tersebut dibawa ke ruangan IGD, pasien tersebut dipindahkan dengan menggunakan long spine board dengan LSB. Itu sebabnya di ruang trias itu ada LSB, ada head stabilizer, ada neck collar, sehingga dipasangnya di situ di awal. Dan di awal-awal situlah tentukan dulu, Bapak Ibu sekalian, ada nggak yang mengancam nyawa pada breathing pada saat pemasangan neck collar. Bapak Ibu harus periksa dulu, ada nggak pergeseran terakhir, ada nggak distensi vena jugularis, karena itu mengancam pada breathing. Kalau tidak segera diatasi, pasien bisa meninggal dunia sebelum sampai ke ruangan IGD. Ya, jadi dikerjakan atau dilihat dulu, diperiksa dulu di ruang trias. Kemudian setelah dipasang long spine board, pasien tidur di atas long spine board, kemudian terpasang neck collar, tidak ada tanda-tanda yang mengancam nyawa pada breathing, pasien di strapping, baru dibawa ke ruangan IGD. Ya. Dengan look, listen, and feel, teman-teman tentukan ada nggak sumbatan jalan nafas, ada nggak snoring, gargling, stridor. Karena apa? Karena sumbatan jalan nafas ini akan mengancam pada breathing. Kalau mengancam pada breathing akan mengancam pada sirkulasi. Oleh sebab itu pastikan yang di bagian atasnya itu aman, sehingga bagian hilirnya menjadi aman. Ya, jadi perhatikan dulu ada nggak tanda-tanda ini. Kalau dia snoring, pasang oropharyngeal airway. Kalau memang belum ada oropharyngeal airway, Bapak Ibu boleh chin lift atau jaw thrust. Kalau gargling, Bapak Ibu boleh lakukan suction. Kalau belum ada, boleh dilakukan lock roll.
Kalau stridor ada benda asing di dalam jalan nafasnya, misalnya gigi yang terlepas akibat kecelakaan, Bapak Ibu bisa lakukan cross finger, kemudian sweep finger, atau dengan menggunakan manggil forceps. Nah, ini cara mengatasi airway. Ya. Kemudian breathing, tentukan apakah ventilasi tambahan atau oksigenisasi. Tentu berbeda oksigenisasi dan ventilasi tambahan. Bagaimana kita tentukan dari klinis pasien? Pertama, misalnya pernafasan yang cepat, lebih dari 35 kali per menit, ya ini bukan pernafasan yang normal untuk diberikan oksigenisasi. Kita harus effort oksigen yang masuk ke dalam alveoli dengan cara dibagi, ventilasi tambahan. Dari mana tahunya? Dari saturasi oksigen. Jadi saturasi oksigen adalah 95-100%. Dengan pernafasan misalnya 35 kali per menit, saturasi oksigennya 87%. Nah, Bapak Ibu tidak berikan oksigenisasi di sini. Bagging pasiennya, ventilasi. Ya, sambil Bapak Ibu tentukan ada nggak kondisi yang mengancam nyawa dengan pemeriksaan IAPP atau pemeriksaan fisik. Circulation, stop perdarahan, dan perbaiki volume tambahannya. Ya, jadi di luar adalah yang dikerjakan adalah stop perdarahan tersebut. Baru selanjutnya perbaiki volume. Jangan dibalik. Jangan diberikan perbaiki volume dulu baru stop perdarahan. Sebaiknya adalah stop perdarahan dulu baru perbaiki volume. Nah, kalau sudah perdarahan dilakukan stop bleeding atau baru tekan baru cepat, perdarahannya berhenti, teman-teman Bapak Ibu sekalian cek tanda-tanda vital pasien. Heart rate-nya gimana? Akralnya gimana? CRT-nya atau capillary refill time-nya bagaimana? Kalau ini ditentukan dengan tanda-tanda shock, Bapak Ibu lakukan penggantian cairan. Ganti cairan NaCl hangat atau RF hangat, ambil sampel darah, periksa golongan darahnya, darah rutin, fungsi-fungsi organ yang mendukung otak, fungsi hepar, fungsi ginjal, elektrolit, fungsi jantung, dan sebagainya. Dan di sini juga penting untuk AGD atau analisa gas darah. Dan bisa ditentukan apakah pasien tersebut mengalami asidosis atau tidak. Ya, menentukan ada nggak tanda-tanda trias of death pada pasien tersebut. Nah, ini yang kita kerjakan Bapak Ibu sekalian kalau terjadi perdarahan. Pertama, cari sumber perdarahan. Lihat jenis perdarahannya gimana. Apakah perdarahan arteri, perdarahan pembuluh darah vena, atau perdarahan kapiler. Lakukan balut tekan atau balut cepat. Yang dinilai adalah rembesan pada balut tekan atau balut cepat tersebut. Kalau balut tekan balut cepat tersebut rembes darahnya cukup banyak, berarti stop perdarahan kita tidak berhasil. Jangan ditambahkan lagi kasa yang baru di bawah kasa yang lama, jangan, karena percuma. Sebaiknya kita kerjakan adalah wound packing. Ambil kasa steril, masukkan ke dalam luka sebanyak-banyaknya. Artinya disumbat itu perdarahannya. Kemudian lakukan balut tekan. Kalau ini tidak berhasil, lakukan tourniquet. Diikat di atas lukanya di tulang yang tunggal. Ya. Kemudian kalau ditemukan fraktur, kerjakan balut dan bidai. Ini kira-kira teman-teman gambarannya see something, do something. Jika melihat sesuatu yang salah, kerjakan supaya yang salah itu menjadi benar. Contohnya misalnya ada perdarahan pada femur di bagian sinistra, bagian kiri pada pasien. Nah, gambar pertama dia menunjukkan adalah balut tekan atau balut cepat. Dia tutup itu luka. Kalau tidak berhasil, wound packing dikerjakan. Ambil kasa steril, disumbat perdarahan yang di dalam tersebut. Kalau nggak berhasil lagi, lakukan tourniquet. Ya, tourniquet di sini digunakan bukan dengan tourniquet pemasangan infus, tourniquet ngambil darah, bukan. Tapi gunakan tourniquet yang benar-benar valid untuk menghentikan perdarahan. Ya, jadi diikatnya di tulang yang tunggal. Kalau misalnya di sini adalah tungkai, di mana tungkai tersebut dibagi menjadi dua, ya. Bagian bawah, tungkai bawah ada tulang tibia fibula, kemudian bagian atas adalah tulang femur, yang diikat adalah tulang femurnya. Supaya apa? Supaya tidak terjadi compartment syndrome pada pasien. Kemudian pergantian volume. Pergantian volume atau cairan ini bisa melalui dua akses. Akses pertama dengan intravena. Sebaiknya akses intravena yang diberikan bukan di bagian perifer. Usahakan untuk mendapatkan akses intravena yang lebih besar. Contohnya di mana? Di daerah fossa mediana cubiti. Di situ adalah pembuluh darah besar yang dapat memberikan akses intravena yang lebih baik. Ya, di mana di situ ada arteri vena brachialis, ya Bapak Ibu sekalian, sehingga tujuannya tercapai.
Kalau Bapak Ibu memberikan dengan di daerah-daerah perifer, tentu kebiasaannya seperti yang tadi kita bahas, pembuluh darah akan mengalami vasokonstriksi, akan sulit untuk mendapatkan akses di sana. Jadi carilah pembuluh darah yang dengan akses yang besar. Kemudian gunakan IV cap yang sesuai untuk pasien. Jadi tidak dianjurkan lagi dengan menggunakan IV cap paling besar, di mana dulu disebutkan 14 atau 16 G. Bayangkan saja kalau pasien-pasien dengan ukuran bobot badan 45 kg dengan menggunakan akses vena 14 G ukurannya tentu nggak akan mungkin dapat. Jadi sesuaikan dengan pasien. 18 G boleh, boleh silakan. 20 G boleh, boleh silakan. Asalkan jangan menggunakan akses intravena dengan 24, 26 G bahkan. Nah ini nggak sesuai juga untuk pasien. Kemudian jenis cairan. Jenis cairan yang digunakan adalah cairan kristaloid. Dalam hal ini contohnya NaCl yang hangat atau RL yang hangat. Kenapa hangat? Tujuannya supaya tidak terjadi hipotermi pada pasien. Pasang 2 jalur jika ditemukan pasien tersebut mengalami shock. Sebelumnya diguyur, dikocor, dilos, ambil sampel darah. Ya. Ambil sampel darah, periksa darah rutin, kemudian golongan darah, kemudian fungsi-fungsi yang mendukung dari organ otak kita sendiri. Dan bagaimana cara pemberiannya? Oleh sebab itu pemberiannya saat ini adalah dengan 1 liter cairan tersebut. 500 kanan dan 500 kiri digrojok, dilos, diguyur. Kemudian sambil Bapak Ibu lihat balance resuscitation. Apa respon pada pasien? Respon tersebut yang paling baik dinilai dari produksi urinnya per jam. Tapi tentu tidak menunggu urinnya dulu 1 jam. Bapak Ibu bisa tentukan dulu sementara tingkat respon pada pasien biasanya dari tingkat kesadarannya atau kulitnya yang sudah akalnya, kulitnya sudah hangat gitu ya. Kemudian heart rate-nya yang sudah kuat angkat, tekanan darahnya yang hipotensi resusitasi. Nah, ini berarti respon pasien cukup baik dengan pemberian cairan yang kita kerjakan. Nah, disebut dengan hipotensi resusitasi, walaupun pasiennya tidak sadar, walaupun kulitnya akralnya masih dingin, walaupun nadinya masih kuat angkat, cepat dan lemah gitu ya. Tapi selama tensinya adalah 80 sampai 90 mm Risa, berarti pasien tersebut mengalami resusitasi hipotensi. Nah, ini yang dipertimbangkan. Oleh sebab itu saat ini menjadi pertimbangan pasien tersebut respon terhadap cairan yang kita berikan dari tensinya atau sistoliknya 80 sampai 90 mm. Dan tentu berbeda kalau pasien tersebut dengan trauma brain injury atau TBI. Harapannya adalah lebih tinggi lagi tensinya supaya terjadi perfusi di otak. Karena apa? Karena ada sawar otak yang harus ditembus dengan tekanan yang lebih tinggi lagi supaya pasien tersebut mendapatkan oksigenisasi dan glukosa di dalam sel. Jika cairannya banyak, cairan yang keluar lebih banyak, tentu terjadi gangguan lebih banyak juga pada pasien. Kalau cairan tersebut lebih banyak, kemudian diganti dengan cairan yang juga lebih banyak, dengan cairan ekstra kristaloid, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Seperti yang tadi kita bahas, faktor-faktor pembekuan darah akan coba menutupi setiap kebocoran dari intravaskular. Kalau ibaratnya analoginya seperti semen, semennya masih basah, kemudian dilewati oleh orang, ini semennya akan rusak. Nah, demikian dengan pembuluh darah kita. Kalau misalnya dia belum kering, fibrinogennya belum benar-benar menutupi pembuluh darah, apa yang terjadi? Karena cairan yang kita berikan diguyur tadi cukup lama, cairannya banyak melalui kristaloid NaCl hangat atau RL hangat, pembuluh darah tersebut akan melepaskan bekuan-bekuan darah yang tadi pada faktor pembekuan. Sehingga kalau ini lepas, dia akan menyumbat pembuluh darah kecil. Bisa di otak terjadi iskemik pada otak, bisa di jantung bisa terjadi iskemik pada jantung. Jadi cairan yang diberikan cukup 1 liter. Kalau cairannya habis sebanyak 1 liter, kemudian pasien yang belum tercapai resusitasi hipotensi, yang teman-teman Bapak Ibu pikirkan harus menggantikan cairan koloid misalnya. Atau dengan darah. Atau pertimbangannya adalah operasi. Itu sebabnya perlu kolaborasi dengan dokter bedah. Itu adalah akses intravena. Kita berlanjut ke akses intraoseus.
Intraoseus artinya intra berarti di dalam, os itu adalah tulang, berarti di dalam tulang. Aksesnya diberikan di dalam tulang. Tulang-tulang yang mana? Tulang-tulang sepertiga proksimal dari tulang-tulang panjang. Contohnya misalnya di tibia. Di bagian tuburusitas tibia, bagian tulang yang menonjol di bawah patella, itu teman-teman bisa raba, Bapak Ibu bisa raba di bagian medialnya atau di bagian tengahnya itu adalah tempat yang tepat untuk pemberian intraoseus. Hanya intraoseus ini memerlukan alat bantu. Ya ada gannya seperti bor, ya. Sehingga dia dibor masuk ke dalam intraoseus. Nah, prinsipnya Bapak Ibu sekalian, di dalam intraoseus tersebut jenis tulang kita itu bentuknya seperti berpori, berongga, seperti spons, ya. Kalau spons ini sudah terisi oleh cairan, dia akan mengisi ke intravaskular. Kemudian ke intravaskular di bagian tulang dia akan mengisi ke bagian sistem. Itu sebabnya setelah intraoseus ini diberikan, harapannya adalah pemberian intravaskular. Ya, jadi tidak bisa dipertahankan cukup lama intraoseus ini. Karena apa yang terjadi? Yang terjadi seringkali pasien mengalami infeksi pada tulang atau osteomielitis. Jadi ini hanya prinsip pemberian cairan sementara pada pasien. Nah, menurut literatur, 7% dari berat badan atau 70 cc per kilogram berat badan itulah jumlah darah di dalam tubuh kita. Jika seandainya berat saya 70%, 70 kg, itu berarti kurang lebih 4,9 liter darah di dalam tubuh saya. Atau saya genapin menjadi 5 liter darah di dalam tubuh saya. Kalau saya kehilangan 1,5 liter, berarti sisa yang ada di dalam tubuh saya hanya tinggal 3,5 liter. Ini sudah mengalami tanda-tanda shock pada tubuh saya, yaitu kehilangan atau derajat 2, perdarahan derajat 2. Nah, teman-teman bisa hitung kira-kira perdarahan tersebut. Sehingga estimasi berat badan pasien harus diperkirakan. Tujuannya adalah untuk memperkirakan jumlah darah yang keluar, jumlah darah yang hilang dari tubuh pasien, sehingga menggantikannya sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan pasien. Setelah dilakukan resusitasi, Bapak Ibu sekalian, kita bisa lihat respon-respon dari pasien. Respon pertama rapid respon, di mana respon tersebut cepat. Diberikan infus belum 1 liter habis, ya pasien tersebut sudah kesadarannya baik, akralnya hangat, nadinya kuat angkat, artinya responnya cepat. Di sini artinya perdarahan tersebut adalah perdarahan internal yang kecil misalnya, atau ekstra perdarahan ekstra yang dapat ditutup dengan balut tekan. Jadi dapat responnya lebih cepat. Ada lagi disebut dengan respon transien, di mana ketika pasien mengalami shock, pasien tersebut diguyur sebanyak 1 liter, pasiennya mulai sadar. Kesadaran yang membaik, nadinya membaik, akralnya membaik. Tentu cairan yang kalau pasiennya sudah ada respon baik, ya cairannya akan diberikan maintenance. Pada saat maintenance diberikan, nggak beberapa lama kemudian pasien dalam kondisi shock lagi. Nah, ini disebut dengan transient respon. Dan inilah yang dapat memicu faktor-faktor pembekuan tersebut dapat lepas dari perdarahan, sehingga dapat menyebabkan pasien mengalami gangguan, ya, baik itu di jantung menjadi iskemik, baik itu di otak menjadi iskemik. Kemudian ada yang disebut dengan non-respon, diberikan cairan kristaloid, tidak ada respon, diberikan cairan koloid, tidak ada respon, diberikan darah bahkan sekalipun tidak ada respon. Artinya apa? Artinya ada ongoing bleeding, perdarahan yang besar masih berlanjut, yang biasanya terdapat pada internal bleeding. Primary survey dinilai GCS-nya. Yang dinilai adalah GCS, yaitu Glasgow Coma Scale. Berapa I-nya, verbalnya, kemudian motoriknya. Bapak Ibu bisa tentukan nih, berapa jumlahnya. Kemudian ukuran pupil, ada nggak tanda-tanda lateralisasi. Kemudian tentukan juga mungkin ada variabel-variabel pengganggu. Contohnya misalnya alkohol, pasien minum alkohol, kemudian kecelakaan. Atau mungkin pasien-pasien dengan masalah metabolik. Contohnya DM atau diabetes mellitus. Atau pasien epilepsi, biasanya kejang gitu. Jadi bingung, diragukan kejangnya akibat epilepsinya atau akibat traumanya. Contoh yang lain misalnya pada ibu hamil. Ibu hamil juga bisa demikian, Bapak Ibu sekalian. Dalam keadaan hamil, kemudian terjadi kecelakaan, memicu terjadinya eklamsi pada pasien tersebut. Selanjutnya adalah exposure.
Buka seluruh pakaian, cari luka yang mengancam pada internal. Ada nggak perdarahan pada internal bleedingnya? Cari di toraks, domen, pelvis, tulang panjang, atau di rongga-rongga peritoneum. Dan selanjutnya jangan lupa Bapak Ibu sekalian, pasien setelah dibuka pakaiannya, jangan lupa diselimutin supaya tidak terjadinya hipotermi pada pasien tersebut. Kemudian secondary survey, diperiksa. Kapan secondary survey dimulai? Ketika A, B, C, D, E-nya clear. Pada primary survey clear, lanjut dengan secondary survey. Yang dinilai pada secondary survey adalah from head to toe, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu diperiksa. Dicari, yang dicari adalah BTLS. Ada nggak B-nya kelainan membentuk, T-nya tumor, pembengkakan, kemudian L-nya luka, kemudian sakit. Sehingga harus diraba semuanya anggota tubuh pasien tersebut ya. Mulai dari kepala, diraba tulang-tulang parietalis, tulang-tulang occipitalis, tulang-tulang frontalis, temporalis, tulang-tulang orbitalis, zygomatikum, maxillaris, mandibularis, sampai ke bagian-bagian tulang-tulang di daerah tulang belakang. Ya. Untuk menentukan ada nggak yang mengancam nyawa lagi yang terlewatkan pada primary survey. Baru selanjutnya adalah finger tube in every orifice. Colok semua yang berlubang. Ketika tadi sudah terpasang misalnya ETT atau intubasi, lihat ukuran berapa itu ETT-nya, terpasang baik atau tidak, berapa ujung batas bibirnya, nomor berapa, pole kateter terpasang, ukuran pole kateter, berapa urin yang tertampung setelah berapa jam, terpasangnya GT apa cairan yang keluar. Nah itu namanya disebut finger tube in every orifice. Kemudian selanjutnya adalah TTV, tanda-tanda vital. Tanda-tanda vital dikerjakan setelah pasien dianggap sudah stabil. Baru selanjutnya adalah dokumentasi. Dicatat semuanya apa yang sudah teman-teman berikan dan inform konsen, jangan lupa. Dan inform konsen ini pada pasien-pasien kegawat darurat tersebut, atasi dulu yang mengancam nyawanya, baru inform konsennya terakhir. Setelah yang mengancam nyawanya dapat diatasi. Nah, ini kemudian variabel-variabel pengganggunya, yaitu usia. Tentu kalau usia yang anak-anak, ya, dengan usia dewasa ketika mendapatkan trauma yang sama, usia anak-anak akan mendapatkan gejala dan kondisi yang lebih berat daripada usia dewasa. Demikian dengan usia geriatrik yang sama. Sehingga usia adalah variabel pengganggu. Kemudian atlet, di mana atlet tersebut tentunya adalah atlet-atlet yang mempunyai kerja fisik yang berat. Kalau disebutkan atlet karambol ya tentu tidak masuk, atau atlet catur nggak masuk di sini. Contohnya adalah olahraga-olahraga yang menggunakan fisik, lari, basket, bola ya, di mana mereka menggunakan otot jantungnya lebih daripada orang lain, sehingga ini menjadi variabel. Kemudian penggunaan obat-obatan tertentu ya, contohnya misalnya pasien dengan gagal ginjal sehingga dia harus mengkonsumsi pengencer darah, heparin dan sebagainya. Ini menjadi variabel pengganggu. Ketika terjadi perdarahan, perdarahannya akan lebih sulit untuk dihentikan. Kemudian obat-obatan alkohol ya. Setelah terjadi trauma, kemudian sebelumnya dia adalah minum alkohol ya, tentu terganggu. Dari disability-nya pasien tersebut tidak sesuai dengan keadaannya saat itu. Karena ada alkoholnya yang mempengaruhi kesadaran. Kemudian riwayat penyakit tertentu ibu hamil dan time to treatment-nya. Time to treatment ini penting Bapak Ibu sekalian. Seberapa cepat waktu yang Bapak Ibu kerjakan pada pasien ketika pasien tersebut sampai IGD. Kalau lama tertanganinya, tentu hasilnya juga lebih jelek. Kalau lebih cepat Bapak Ibu menanganinya, tentu hasilnya akan lebih baik. Nah, yang jadi masalah di Indonesia, undang-undang kegawat daruratan di rumah sakit itu belum ada. Sehingga belum ada persamaan ambulans atau pelayanan hospital. Jadi semua ambulans tersebut seperti berhak membawa pasien trauma. Padahal kemampuan dari ambulans tersebut belum tentu sama, belum ada disamakan statusnya. Ya. Sehingga beragam nomor teleponnya. Nomor telepon emergensi ambulans swasta banyak beragam. Kalau pemerintah punya ada 110, 112, 113, 119, bahkan nomor-nomor yang lain yang mungkin Bapak Ibu ketahui. Dan itu biasanya ambulans tersebut sampai ke lokasi, dari lokasi kejadian sampai ke rumah sakit itu kurang lebih 4 jam. Bahkan mungkin lebih dari 4 jam. Nah kalau pasiennya dalam waktu 4 jam, kalau perdarahannya mikrovaskular, perdarahan robeknya kecil, ya biasanya sudah berhenti sendiri perdarahannya.
Sehingga sampai ke rumah sakit nggak masalah, nggak kenapa-napa, tidak ditemukan tanda-tanda shock. Karena tadi faktor pembekuan darah tersebut dapat berhasil untuk menutupi perdarahan yang kecil, mikrovaskular. Tapi kalau tiba-tiba ke IGD dalam waktu 10 sampai 30 menit ini masih shock, wah ini berarti artinya apa? Ketidakberhasilan pembekuan darah, sehingga pasien tersebut perdarahannya masih aktif, masih masif, kemudian diusulkanlah kamar operasi segera. Dan kemudian spesialis bedahnya belum ada, ya, sehingga dapat dikerjakan oleh kita sebagai tenaga kesehatan untuk menghentikan perdarahan dari time to treatment. Sekarang bagaimana merubah paradigma Bapak Ibu sekalian, merubah paradigma yang lama yaitu golden hour menjadi platinum minute. Artinya dalam hitungan menit itulah kesempatan pasien tersebut mendapatkan angka kehidupan yang tinggi. Jadi ini tergantung profesionalisme kita sebagai tenaga kesehatan. Semakin cepat kita menolong pasien, hasilnya pada pasien bisa Bapak Ibu temukan dalam kondisi baik. Untuk meningkatkan survival rate-nya dan menurunkan angka kecacatan dan kematian. Ini kemudian menjadi prinsip dari ambulans gawat darurat 118. The right hospital, the right patient to the right hospital by the right ambulance at the right time. Sehingga butuh ambulans yang tepat, waktu yang tepat, rumah sakit yang tepat untuk merujuk sebuah pasien yang sesuai dengan menjadi kebutuhannya. Karena seperti kita ketahui, tentu rumah sakit banyak gitu. Nah, kemudian apakah puskesmas layanan rumah sakit? Tidak. Puskesmas itu adalah vaskes tingkat 1. Nah, sebaiknya dalam keadaan kondisi kegawat daruratan akibat trauma tidak dibawa ke puskesmas, tidak dibawa ke klinik 24 jam karena mereka sama prahospital juga. Jadi bawalah ke rumah sakit yang tepat. Itu sebabnya butuh perjanjian kerjasama dengan rumah sakit yang lebih tinggi fasilitas kesehatan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita kembali ke skenario di awal. Saya sudah memberikan clue-nya bagaimana menjawab skenario di awal tadi. Kita akan ulangi skenario kembali. Kita akan review. Laki-laki 18 tahun datang ke IGD dengan keluhan sakit di bagian torso. Sesak bernapas. Korban dipukuli di bagian tubuh dan terlihat banyak memar di ekstremitas atas. Korban terlihat pucat bingung, kemudian respiration rate-nya 26 kali per menit, pulsnya 126 kali. Dalam materi biomekanik trauma, perlu kita pahami ada fase-fase yang terjadi pada sebuah kejadian. Fase pertama adalah fase sebelum kejadian. Di sini jelaskan skenario. Fase sebelum kejadian adalah seorang laki-laki 18 tahun. Artinya ini orang dewasa, remaja. Nah, kalau ini meninggal dunia akibat kecelakaan yang seperti ini, seperti skenario ini, berarti ketidakmampuan seorang petugas dalam menolong pasien yang seperti ini. Karena pasien yang seperti ini dalam skenario punya angka standar kehidupannya yang cukup. Harusnya survival rate-nya tinggi. Jadi jangan sampai meninggal di IGD di pasien. Kemudian fase intra kejadian. Di intra kejadian dijelaskan pasien tersebut dipukul di bagian tubuh, di bagian torso. Terlihat banyak memar di ekstremitas atasnya. Anggaplah di tangan kanan sebelah atas ya. Kemudian korban terlihat pucat dan bingung. RR 26 kali per menit, puls 126 kali per menit. Ini adalah fase intra kejadian. Dan fase setelah kejadian, ini adalah time to treatment-nya. Dan menjadi prioritas pada penanganan pasien ini. Pertama pada tentu 3A, aman diri, aman lingkungan, aman pasien, cek respon pasiennya, kemudian buka jalan nafasnya karena disebutkan sesak bernafas. Dia mengeluhkan sesak bernafas. Kemungkinan yang terjadi dari skenario ini, RW tidak terjadi ancaman. Yang menjadi ancaman pada breathing, cari kondisi yang mengancam pada breathing. Ada nggak pada pasien-pasien ini yang kemungkinan terjadi karena trauma tumpul terjadi pada torso, kemungkinan yang terjadi adalah flare chest dengan contusio paru, masif hematotoraks, kemudian tension pneumothorax, kemudian tampongan jantung. Ini mungkin terjadi, sehingga cari dulu yang mengancam pada breathing. Selanjutnya adalah berikan oksigen pada pasien tersebut karena nafasnya masih 26 kali per menit. Lakukan IAPP atau pemeriksaan fisik pada pasien tersebut. Lanjut, ada nggak perdarahan pada eksternal yang terlihat?
Di sini tidak disebutkan, hanya memar katanya dengan ekstremitas. Ada nggak deformitas di sana? Kalau deformitas tentu kan ada fraktur atau tidak. Pemasangan bidai di sini penting untuk mengurangi perdarahan pada pasien tersebut. Pasang infus 2 jalur karena tanda-tanda shock sudah jelas di sini. Adanya terlihat pucat, bingung, nadinya 126 kali per menit. Guyur dengan RL yang hangat atau NaCl. Ambil sampel darah terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya disability dinilai GCS-nya. Kemudian exposure-nya, cari luka yang mengancam nyawa yang tidak terlihat oleh kasat. Jangan lupa pasiennya diselimutkan supaya tidak terjadi yang namanya hipotermi. Lakukan tindakan tersebut atau reassessment sebelum pemeriksaan tambahan dikerjakan. Foley kateter, gastric tube, kemudian imaging, heart monitor dan imaging. Nah, inilah yang diharapkan tindakan kepada pasien ini dengan cepat, ya. Time to treatment yang dibutuhkan pasien tersebut. Sehingga teman-teman sebagai tenaga kesehatan menjadi profesional dalam menangani kasus kegawat-daruratan pasien. Ini yang bisa saya sampaikan dari materi tentang shock, Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian kita akan mengambil kesimpulan dari materi ini. Apa yang menjadi kesimpulan pertama? Semua pasien trauma harus dianggap sebagai shock hemorrhagik. Oleh sebab itu, tata laksana yang dikerjakan adalah sama, pasang infus 2 jalur dengan RLM. Kemudian setiap shock ditandai dengan gangguan perfusi ke perifer, yaitu nadinya cepat, akralnya dingin, capillary fill time yang melambat, serta pernafasan yang meningkat. Tindakan-tindakan utamanya pada pasien perdarahan pada external bleeding yang dikerjain adalah mencari sumber perdarahan, stop perdarahan, kemudian wound packing, dan lanjutkan dengan tourniquet jika perdarahan tersebut tidak dapat diatasi. Pertimbangkan untuk kamar operasi. Kemudian pergantian cairan saat ini adalah dengan memperhatikan time to treatment. Seberapa cepat teman-teman melakukan pemasangan infus 2 jalur tersebut dan resusitasi hipotensif dikerjakan. Di mana dengan mengukur tensi sistoliknya 80 sampai 90 mm paksa. Demikian pembahasan materi dari materi shock pada pagi hari ini. Saya yakin semua Bapak Ibu sekalian peserta sudah jelas tentang materi ini. Namun apabila ada pertanyaan dan ingin berdiskusi lebih lanjut, dapat berinteraksi dengan para instruktur kami nanti saat tatap muka. Kami mengajak peserta untuk mengikuti pelatihan-pelatihan selanjutnya yang lebih advance. Hubungi ambulans gawat darurat 118. Bisa melalui email, website, dan alamat berikut ini. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Semoga ilmu yang bermanfaat. Sekali lagi selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.